Halo teman-teman, kenalin namaku Jati Sri Pamungkas dan pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu blockchain. Mungkin kata ini sudah nggak terlalu asing ya di telinga kita, karena memang sudah banyak orang yang mulai membahas tentang blockchain ini. Tapi apa sih sebenarnya blockchain itu? Siapa sih pembuat dari blockchain? Mengapa blockchain menjadi teknologi yang revolusioner? Di mana blockchain tersebut digunakan? Kapan blockchain mulai ada? Dan bagaimana sih cara kerja dari blockchain itu sendiri? Nah, daripada pusing, mending kita langsung bahas saja. Apa itu blockchain? Blockchain adalah teknologi yang menyediakan cara untuk menyimpan dan mencatat transaksi secara digital yang terdesentralisasi. Kita dapat mengibaratkannya seperti buku besar digital yang memungkinkan kita untuk mencatat semua transaksi secara aman dan terbuka tanpa harus bergantung pada satu pihak atau badan yang mengontrolnya. Setiap kali transaksi dilakukan, informasinya dicatat dalam sebuah blok. Dan blok-blok ini terhubung satu sama lain seperti rantai. Yang menarik, informasi dalam blockchain tidak bisa diubah atau dihapus, sehingga menciptakan sistem yang dapat dipercaya untuk berbagai keperluan, mulai dari mata uang digital hingga manajemen rantai pasokan. Jadi, blockchain itu seperti catatan digital yang bisa kita andalkan tanpa harus bergantung pada satu pihak atau otoritas. Sekarang kita bakal masuk ke dalam sejarah tentang blockchain. Sejarah blockchain dimulai pada tahun 2008 ketika seseorang atau suatu kelompok dengan nama samaran Satoshi Nakamoto merilis sebuah white paper yang menggambarkan konsep Bitcoin, yaitu cryptocurrency pertama yang menggunakan teknologi blockchain. Konsep ini secara revolusioner menggabungkan teknologi kriptografi dan jaringan peer-to-peer untuk menciptakan sistem pembayaran digital yang terdesentralisasi tanpa memerlukan otoritas pusat. Pada tahun 2009, implementasi pertama dari blockchain digunakan untuk menghasilkan dan merekam transaksi Bitcoin. Sejak itu, blockchain telah berkembang menjadi lebih besar dari sekedar infrastruktur untuk cryptocurrency, digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk logistik, keuangan, perawatan kesehatan, dan masih banyak lagi. Ini telah melahirkan banyak variasi blockchain termasuk Ethereum yang memperkenalkan konsep smart contract yang memungkinkan eksekusi otomatis dari perjanjian berbasis kode. Sejak saat itu, blockchain terus berkembang dan menarik perhatian dari berbagai industri dan ahli di seluruh dunia. Dampak dari blockchain. Setelah kita tahu tentang sejarah dari blockchain, maka sekarang adalah waktu yang tepat untuk masuk ke dalam dampak apa saja yang ditimbulkan oleh kemunculan dari blockchain ini. Pertama, transparansi dan keamanan. Blockchain menyediakan catatan transaksi yang transparan dan tidak dapat diubah, mengurangi resiko manipulasi data atau kecurangan. Ini meningkatkan kepercayaan dalam proses bisnis dan transaksi. Kedua, peluang dan inovasi. Teknologi blockchain membuka pintu untuk inovasi baru dalam berbagai industri seperti logistik, keuangan, perawatan kesehatan, dan lainnya. Ini termasuk pengembangan aplikasi baru seperti kontrak pintar atau bisa disebut sebagai smart contract, tokenisasi aset, dan sistem voting elektronik yang aman. Ketiga, efisiensi operasional. Dengan menghilangkan perantara dan proses manual, blockchain dapat mengoptimalkan proses bisnis, mengurangi biaya administrasi, dan mempercepat aliran informasi dan pembayaran. Terus, bagaimana sih blockchain itu bekerja? Konsep pada bagaimana blockchain bekerja sama seperti konsep bagaimana Bitcoin bekerja pada video sebelumnya, dikarenakan memang mereka berada pada satu lingkungan yang sama. Pertama, transaksi. Pertama-tama, pengguna yang mengirimkan Bitcoin ke penerima akan dilakukan pencatatan. Setelah itu akan dilakukan pengumpulan transaksi yang belum diverifikasi oleh penambang Bitcoin. Kedua, pembuatan blok. Penambang Bitcoin akan melakukan kegiatan pemecahan teka-teki kriptografi kompleks yang disebut sebagai proof of work untuk dapat menambahkan blok baru ke dalam jaringan blockchain. Ketiga, validasi transaksi. Setelah blok ditambahkan, maka akan dilakukan verifikasi oleh node-node komputer. Hal ini dilakukan agar setiap blok sesuai dengan aturan atau protokol yang telah ditetapkan oleh Bitcoin. Keempat, konsensus desentralisasi. Pada konsensus desentralisasi, mayoritas harus menyetujui blok yang baru ditambahkan agar dianggap sah dari jaringan blockchain. Kelima, pencatatan dan penyebaran informasi. Blockchain yang diperbarui kemudian disebarkan ke semua node komputer untuk mendapatkan salinan yang identik. Setelah itu kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan bahwa blockchain adalah sistem yang terdesentralisasi dan dibuat oleh seseorang atau kelompok yang bernama Satoshi Nakamoto. Pada tahun 2008, white paper dari Satoshi Nakamoto dirilis, kemudian berkembang menjadi sistem yang sangat revolusioner. Hal ini berpengaruh terhadap dampak dari blockchain yang cenderung positif, seperti transparansi dan keamanan, peluang inovasi, dan efisiensi operasional, serta masih banyak lagi. Blockchain bekerja dengan cara transaksi, setelah itu pembuatan blok, setelah itu validasi transaksi, setelah itu konsensus desentralisasi, dan baru masuk ke dalam pencatatan dan penyebaran informasi. Mungkin itu penjelasan tentang apa itu blockchain. See you next time. Bye.